Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan rezeki kalian selalu lebih baik dari sebelumnya. Oke, hari ini saya akan menjawab atau akan membahas masih membahas ya masalah kodam. Jadi barusan ada yang telepon suruh jelasin masalah kodam dan perbedaannya kodam dan harim ya. Jadi di sini saya jelaskan ya, kodam itu apa sih sebenarnya, kok dibahas-bahas dari dulu sampai sekarang. Jadi bagi kalian yang awam masalah kodam, saya jelaskan ini masalah kodam dan apa perbedaan kodam dan harimnya. Oke saudaraku semua, di sini saya akan menjawab masalah kodam dan harim. Jadi kodam dan harim itu adalah bahasanya sama ya, sama. Kodam dan harim. Kodam itu sebuah jin yang menjadi pendamping kita di saat kita susah ataupun di saat kita senang. Jadi kodam terbagi ada dua macam, yaitu kodam dari leluhur dan kodam isian. Nah, sedangkan harim itu adalah teman dari bangsa gaib yang mendampingi kita. Intinya sama itu. Jadi jelas ya, kodam adalah jin yang dikirim leluhur untuk mendampingi kita, dan sedangkan harim adalah teman dari bangsa jin yang setia melindungi kita. Nah, jadi jangan salah ya, kodam dan harim itu adalah sama. Jadi istilah kodam itu adalah terbagi menjadi tiga. Jadi yang pertama, kodam itu adalah bahasa asli dari Arab, dan harim bahasa dari daerah Arab bagian barat, itu harim ya. Terus yang satu lagi adalah kadam, jadi KHDAAM ya, kadam. Kadam itu sebenarnya diambil dari bahasa paranormal. Nah, jadi jelas ya, tiga itu sebenarnya artinya sama semua, kodam, kadam, dan harim ya. Oke, ini versi saya ya saudaraku semua, jangan jangan diperdebatkan, karena sekarang ini banyak yang diperdebatkan, oh begini dan mending kalian tanya di kolom komentar, tapi yang sopan ya, tanya saya, insya Allah nanti akan saya jawab dan selalu akan saya respon, karena saya berusaha merespon kalian semua, karena saya peduli dengan kalian semua. Oke, jadi saya jelaskan sekali lagi, kodam itu adalah bahasa Arab ya. Jadi kodam itu adalah jin yang dikirim dari leluhur untuk mendampingi kita ya, setia mendampingi kita. Dan kadam itu dari bahasa paranormal ya. Kadang paranormal itu membahasnya dengan bahasa kadam. Terus harim itu dialah, harim itu adalah seorang yang mempunyai harim itu adalah orang yang mempunyai sahabat gaib ya, sahabat gaib curhat dengan sang harim ya. Jadi kalau saya tidak heran, karena kalian yang awam jangan sampai terkecoh masalah kadam dan harim. Dan kadam dan harim itu sama saja intinya ya. Jadi karena banyak sekali yang telepon berbincang dengan saya, bagaimana caranya mempunyai kodam. Kalau nggak bisa mempunyai kodam, paling tidak saya mempunyai harim. Jadi kodam dan harim itu sebenarnya sama saja, cuman lain bahasa, seperti kodam dan kadam ya. Dari kodam itu diambil dari bahasa Arab ya, kalau kadam diambil dari bahasa paranormal. Oke, jadi saudaraku semua, jadi kodam sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu kodam yang asli dikirim dari leluhur kita, dari nenek moyang kita untuk mendampingi kita, itulah kodam yang asli. Dia akan setia dengan kita dan dia mengenal seluruh keluarga kita, dari kita, anak, istri, keluarga, pokoknya setia sampai kita tua, sampai kita mati dia setia mendampingi kita, karena dia sudah dikirim dari leluhur kita untuk mendampingi kita. Itulah kodam yang asli ya. Jadi yang nomor dua, kodam isian. Jadi begini, kita melakukan ritual untuk mengambil kodam atau memanggil kodam untuk menjadi pendamping kita, itu lain lagi ya. Sebenarnya dari pertama kita lahir itu kita sudah dikirim kodam. Nah,
Terus kenapa khodam itu nggak ikut sampai kita meninggal? Dia meninggalkan kita karena dia tidak suka dengan kita ya, karena mohon maaf agak serak. Jadi yang dipanggil tadi dia tidak akan setia dengan kita karena dia cuman mengenal dengan kita ya, hanya mengenal dengan kita tapi tidak mengenal keluarga kita. Jadi dia khusus melindungi kita karena dia hanyalah khodam bayaran ya. Paham ya kalian semua ya masalah khodam ini? Jadi khodam ada dua macam, khodam yang asli dari leluhur dan khodam yang dilakukan secara wirid ataupun isian dari paranormal ya. Bisa paranormal mengisi, bisa saja bisa, karena itu saya membenarkan sendiri dan saya pernah melihat sendiri ya. Mungkin untuk kalian yang awam masalah khodam ini susah diterka, dan khodam itu sebenarnya bentuknya seperti apa. Nah sudah saya ajarkan ya masalah khodam. Khodam itu adalah bangsa jin ya saudaraku semua. Khodam itu bangsa jin yang mendampingi kita dari leluhur. Jadi kalau orang zaman dulu, orang kuno ya, orang seperti kakek-kakek saya dulu, dia bilangnya perewangan, bukan khodam ya. Kalau orang Jawa dulu bilangnya perewangan. Nah perewang itu apa? Ya khodam itu sebenarnya ya saudara semua. Jadi kita harus bisa menyimpulkan hal-hal yang seperti itu. Terus ada yang tanya lagi, Bang, saya punya keris yang bisa berdiri sendiri, apakah itu khodamnya kuat? Jadi di sini saya jelaskan juga ya masalah khodam. Jujur, kalau benda-benda seperti itu saya percaya kalau ada khodamnya, tapi saya tidak mendewakan. Terus masalah keris berdiri itu sebenarnya keseimbangan ya, keseimbangan antara besi tersebut, pembuatannya si empu tersebut itu berbagai macam cara biar keris itu imbang. Jadi keris itu bisa ditegakkan di depan sarungnya itu ataupun dicopotannya ditegakkan, dia bisa tegak. Itu bukan karena khodam ya saudaraku semua, itu karena keseimbangan. Kalian jangan salah juga ya, nanti takut saya kalian mendewakan barang-barang seperti itu, karena yang patut didewakan, yang patut disembah itu adalah Allah SWT ya. Jadi intinya begini saudaraku semua ya, kalau kalian ingin didampingi seorang khodam yang baik, khodam yang setia kepada kita, khodam yang selalu melindungi kita, jadi hindarilah hal-hal yang kurang bermanfaat ya. Ingat, hindari hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi kalian yang penting kalian tuh jangan pernah meninggalkan sholat, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus hindari maksiat. Nah itu insya Allah khodam akan setia terus mengikuti kita kemanapun kita akan pergi, dan dia pun tahu tentang keluarga kita. Kalau khodam dari leluhur, dia akan membisiki. Jadi apakah bisikannya itu langsung dicurahkan dengan kuping? Tidak. Jadi dari insting kita, dari pikiran kita, dan dari firasat ya, dari firasat kita, itulah khodam yang sesungguhnya yang mendampingi kita. Tapi itu bagi kalian yang awam. Tapi kalau kita bagi yang sudah mempelajari tentang ilmu kebatinan dan sudah membuka cakra dalam tubuh kita, kita bisa berinteraksi dengan hal-hal yang gaib ya. Jadi sebenarnya gaib itu saya tidak akan membahas masalah gaib ya, karena itu kalau dalam Al-Quran gaib itu tidak boleh dibahas sebenarnya. Cuman biar kalian tahu, biar kalian nggak ketipu. Nanti takut saya kalian tuh nanti pergi ke tempat perdukunan meminta diisikan khodam, terus kalian ditarik berapa juta gitu, tapi kalian tidak tahu kegunaannya dan kalian tidak bisa melihat siapa yang mendampingi kalian. Jangan-jangan kalian nggak diisi, itu kan teman-teman. Jadi khodam itu bisa diisi sendiri dan khodam itu bisa dipanggil. Jadi saya jelaskan tentang yang memanggil khodam, tapi yang terutama kalian harus bisa membuka cakra tubuh kalian sendiri. Jadi ya, membuka cakra sudah itu membuka mata batin. Kalau kalian bisa dua itu, kalian tidak akan mudah tertipu oleh dukun-dukun belek ya. Jadi
saya 100% tidak percaya dengan yang namanya batu bisa melindungi kita, keris bisa melindungi kita. Saya tidak percaya. Saya percaya barang itu karena itu barang adalah keris pusaka saya orang Jawa ya, jadi saya percaya itu, tapi saya tidak percaya tentang keris berdiri itu ada kutamnya dan sebagainya ya saudara semua. Kalau untuk menegakkan keris biar bisa berdiri, bawa sini ke hadapan saya. Kalau keris itu bikinan empu asli, saya bisa menegakkan. Tapi kalau keris itu cuman bikinan zaman sekarang ya, banyak yang menempa keris itu, saya tidak bisa. Keris kuno, seluruh keris kuno bisa ditegakkan, bisa didirikan ya. Karena empu zaman dulu kalau mau membuat keris itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, bukan kita seperti membuat parang. Jadi kalau membuat parang itu paling sehari 2 hari jadi. Kalau keris itu berbulan-bulan, kita harus puasa dulu, harus tahu hari Selasa Kliwon ya, hari Selasa Kliwon kita harus menjalani, dan kita ngarak juga, mau bikin keris ya, dan bahannya bukan besi. Makanya bahannya bukan besi tapi dari pasir api Merapi, badar pasir besi itu kalau sepengetahuan saya ya, karena saya dulu juga punya seorang sahabat yang orang tuanya bikin keris, jadi saya tuh tahu persis apa yang dilakukan dan bagaimana cara ritualnya bikin keris ya. Jadi kalau empu asli itu saya tahu cara bikinnya gimana, karena nanti keris itu akan ada auranya, jadi aura ya, jadi nanti akan datang sendiri auranya setelah setelah dipuasai, karena bikinnya tadi kan kita membutuhkan ritual yang begitu hebat ya. Tapi ingat saudaraku, jangan pernah mendewakan barang-barang seperti itu, ataupun jimat-jimatan jangan pernah mendewakan, karena itu sesungguhnya tidak ada apa-apanya ya saudaraku semua. Mereka hanyalah benda mati. Jadi yang memang patut kita sembah adalah Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan ya, komen di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Kalau masalah hal dunia khodam ataupun yang masalah yang lainnya, insya Allah tetap akan saya respon, karena saya insya Allah akan menguasai dalam hal-hal seperti itu ya. Jadi tapi ini ingat, ini versi saya bukan versi yang lain, karena jangan diperdebatkan. Tapi saya bertanggung jawab atas semua ucapan saya, dan saya akan, apabila yang nggak ada yang percaya datang sini, saya akan bertanggung jawab setiap apa yang saya share di video. Salam santun dari saya, mudah-mudahan kalian sampai besok rezeki kalian tetap mengalirkan air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.